Pemirsa, sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia menjadi salah satu rujukan dan inspirasi bagi pemerintah Afghanistan. Meski sejak lama dilanda konflik, kehidupan normal juga dirasakan oleh warga di sana. Pertengahan Agustus lalu, kelompok militan Taliban berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Afghanistan, seiring dengan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat secara bertahap. Panjshir menjadi wilayah terakhir yang ditaklukkan Taliban pekan ini. Kekacauan timbul setelah Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Kabul. Ribuan warga berbondong-bondong memadati Bandara Internasional Hamid Karzai untuk meninggalkan Afghanistan karena khawatir akan kembalinya kuasa Taliban. Namun situasi keamanan di Kabul dilaporkan mulai normal. Penerbangan domestik di Bandara Internasional Hamid Karzai telah kembali beroperasi. Meskipun selama ini menjadi sorotan dunia akibat konflik politik dan terorisme, namun kondisi kota Kabul dan sekitarnya tak jauh berbeda dengan kehidupan normal pada umumnya. Kepada reporter iNews, Angelica De Evagam, Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, Arif Rahman mengatakan warga tetap beraktivitas seperti biasa di tengah-tengah ledakan bom. Hal ini tidak menghalangi perputaran ekonomi dan kehidupan sosial warga. Mungkin kalau misalnya udah aman lagi, kita bisa juga ya Pak ya, warga juga bisa datang untuk berkunjung. Mau nggak aman aja, tamu saya cukup banyak itu, baik ibu-ibu, dokter, ya. Dan itu sangat menarik sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang punya jiwa petualangan di daerah yang berbahaya itu yang menarik. Sudah nggak berpikir mati ya, karena mati itu ya kita yakini sudah ada waktunya ya. Jadi ayo ke Afghanistan, ayo bisa nggak? Bisa, kenapa tidak gitu ya. Selain kawasan wisata yang menawan di Panjshir, juga di sepanjang perbatasan Pakistan seperti Kandahar, Afghanistan juga memiliki kuliner yang nikmat dan cocok di lidah orang Indonesia. Di antaranya nasi pulau yang mirip nasi biryani. Belum lagi produksi karpet Afghanistan yang tidak kalah indahnya dengan buatan Iran. Kerajinan tangan atau mungkin buah tangan kalau kita berkunjung ke Afghanistan tuh yang biasa sering dibawa oleh mereka yang akan kembali pulang itu apa nih Pak? Dan handmade itu ya adalah karpet. Karpet itu dibuat oleh petani karpet, jutaan jumlahnya ya. Jadi itu bisa dibuat di rumah-rumah, di perkumpulan-perkumpulan gitu, dan bahan maupun pewarnanya itu alami sekali. Makanya kalau lihat karpet Afgan itu berbeda dengan karpet yang lain karena memang punya khas warna ya. Ya dari yang kecil sampai yang besar ya. Dari yang halus sampai yang kasar ya, yang murah sampai yang mahal. Ya cuma memang pada akhirnya kami sampai datang ke petani-petani itu karena memang menurun pembelian karpet itu, mereka juga menjadi lebih murah ya, dan kemudian nunggu waktu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah damai ini karpet Afgan yang terkenal dan indah itu sampai kemana-mana ya. Kalau makanan khas Pak, Bapak ada rekomendasi nggak mungkin untuk pemirsa makanan khas Afghanistan yang enak-enak? Iya, jadi di sana itu ada satu makanan dikala itu tidak keluar, sebenarnya belum makan itu. Itu namanya palau. Palau. Ya, nasi palau itu seperti nasi mandi, nasi kabuli gitu ya. Nah, di situ dimasak. Boleh ayam, boleh daging sapi, boleh kambing gitu ya. Tapi yang terkenal palau itu ya domba ya, kambing gitu ya. Nah itu disajikan setelah beberapa proses makanan. Nah itu penutupnya, itu mahkotanya di situ itu. Jadi jangan cepat-cepat makan banyak karena nanti di ujungnya itu ada namanya nasi palau gitu ya. Indonesia yang membawa misi perdamaian di Afghanistan terbuka dan membangun dialog dengan berbagai kelompok. Keterbukaan Indonesia akan peran perempuan diadopsi untuk menjadi visi baru pemerintah Afghanistan di bawah kekuasaan kelompok Taliban. Dari Jakarta, Angelica De Evagam,
Adi Suryananda, Damar Wicaksana, iNews melaporkan.